Hai semuanya, selamat datang di channel Alan TV, channel yang akan membahas tentang seputar informasi menarik dari seluruh belahan dunia. Pasti kalian pernah mengkonsumsi produk makanan dan minuman bukan? Baik itu makanan ringan berupa cemilan, ataupun minuman-minuman manis dan sebagainya. Produk makanan dan minuman yang kalian konsumsi tersebut biasanya muncul di iklan, televisi, ataupun media sosial dan sering dianggap sebagai produk luar negeri dikarenakan menggunakan orang asing ataupun bahasa asing dalam penyampaian iklannya. Apakah kalian pernah menyangka bahwa sebenarnya produk makanan dan minuman yang kalian sering lihat itu ternyata merupakan produk buatan Indonesia loh? Bukan diproduksi di luar negeri, melainkan di dalam negeri. Beberapa produk ini juga sukses menembus pasar internasional. Bahkan juga mungkin kalian tidak sadar. Daripada kalian penasaran, yuk mari kita bahas. Satu, Silver Queen. Bagi yang suka makan makanan coklat, pasti kalian sangat kenal dengan produk yang satu ini bukan? Produk Silver Queen sendiri memiliki desain kemasan yang sangat mirip dengan iklan luar negeri, sehingga produk ini sering dikatakan sebagai produk yang berasal dari luar negeri. Namun, nyatanya Silver Queen merupakan produk asli Indonesia dan diproduksi oleh perusahaan PT Petra Food yang terletak di Garut, Jawa Barat dengan nama pertamanya ialah NV Ceres. Perusahaan ini berdiri pada zaman kolonial Belanda. NV Ceres mulanya dimiliki oleh orang Belanda yang kemudian menjual perusahaannya itu kepada siapa saja yang ingin membelinya. Ming Xishan, seorang pemuda asal Burma keturunan Tionghoa yang mendapat kesempatan untuk mengambil alih NV Ceres ini. Pada tahun 1950-an, Chang pun mulai beraksi. Aksinya diawali dengan berubah nama NV Ceres menjadi PT Perusahaan Industri Ceres. Saat itu, produksi yang dikeluarkan berupa biskuit wafer dengan nama Ritz. Produksi biskuit wafer Ritz ini pun dilakukan pada tahun 1951. Sayangnya, Nabisco Foods mengklaim biskuit wafer Ritz tersebut. Hal ini lantaran merek Ritz sudah hadir sejak tahun 1949 yang didirikan oleh perusahaan asal Belanda. Tak menyerah sampai di situ, PT Perusahaan Industri Ceres pun melakukan perjuangan atas hak nama Ritz tersebut. Usaha tersebut membuahkan hasil. Ritz pun menjadi merek wafer milik Ceres. Di tahun 1950-an, perusahaan ini memproduksi sebuah coklat batangan yang kini kita kenal sebagai Silver Queen dan sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Dan tak hanya di Indonesia, Silver Queen juga banyak digemari di beberapa negara seperti Amerika, Filipina, dan juga Singapura. 2. Jeko. Brand yang terkenal dengan produk donatnya ini banyak ditemui di mal-mal besar. Sering dikira bahwa donat ini merupakan barang impor. Sebenarnya, Jeko adalah salah satu bisnis milik Johnny Andrean Group. Jeko menjual donat dengan konsep dari luar negeri yang disempurnakan dengan modernisasi dan juga kualitas terbaik, yaitu sebuah gerai toko donat dengan konsep, bentuk, dan rasa yang mirip dengan gerai donat USA. Johnny sejauh ini telah mengamati bahwa tidak ada satupun gerai donat di Indonesia yang mempunyai konsep dapur terbuka. Karenanya, ia membuka Jeko dengan konsep tersebut. Maka selain mempunyai rasa yang berbeda, konsep toko juga dibuat sebagai dapur terbuka sehingga konsumen-konsumen dapat melihat berbagai atraksi dalam pembuatan donat. Dari mencampurkan bahan-bahan sampai menjadi donat siap saji. Nah, untuk gerai toko Jeko sendiri sudah tersebar di berbagai negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, China, Singapura, dan juga Arab Saudi. 3. La Fonte. Bukan berasal dari Italia, ternyata La Fonte merupakan produk buatan dari PT Bogasari Flour Mills yang kini menjadi salah satu divisi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk milik Salim Group. Pada 18 Desember 1991, Bogasari mengoperasikan pabrik pasta pertama di Indonesia. Pabrik itu memproduksi berbagai jenis makanan asal Italia seperti spaghetti, spaghettini, fettuccine, vermicelli, dan makaroni dengan merek La Fonte. Selain pasta, La Fonte juga memiliki produk lainnya seperti La Fonte Sauce dan La Fonte Pronto. La Fonte Sauce merupakan produk saus pasta, sedangkan La Fonte Pronto memiliki produk berupa spaghetti siap saji dan sup makaroni siap saji. La Fonte juga sukses mendapatkan pasar di dunia internasional dan sudah dipasarkan di beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Hong Kong, hingga Korea. 4. Susu Grandfield. Susu merek Grandfield tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kamu bukan? Ternyata susu yang berkesan mewah ini adalah produk buatan Indonesia loh.
Susu ini diproduksi oleh PT Greenfield Indonesia di Desa Babadan, Kecamatan Nganjum, Malang. Greenfield merupakan salah satu produk susu dalam negeri yang pertama kali dibuat pada tahun 1997 oleh gabungan kelompok pengusaha dari Indonesia dan Australia. Kelompok tersebut memiliki latar belakang yang sama, yakni dalam bidang agrobisnis. Berdirinya Greenfield dimulai dengan pengembangan tanah peternakan di Desa Babadan, Gunung Kawi, Jawa Timur, tempat memelihara sapi-sapi perah khusus yang didatangkan dari Australia. Selain itu, berdasarkan kebutuhan pangan berkualitas di Asia Tenggara yang ekonominya sudah mulai berkembang pada saat itu. Greenfield sendiri menjadi perusahaan pengelolaan susu terbesar di kawasan Asia Tenggara karena telah memiliki 2 peternakan dan wilayah pengelolaan yang beroperasi. Produk susu Indonesia yang mendunia ini telah memasarkan lebih dari 50% hasil produksinya ke berbagai negara. 5. Air mineral Equell. Equell mungkin masih asing di telinga kita. Namun merek air mineral murni ini sudah cukup dikenal di kalangan menengah ke atas dan ekspatriat. Equell kerap hadir di meja restoran fine dining, hotel bintang 5, hingga meja istana negara saat rapat kabinet. Jika melihat penampilan kemasannya yang elegan, banyak orang yang mengira Equell adalah minuman impor. Namun siapa sangka ternyata Equell merupakan air mineral murni asli Indonesia dan diproduksi di PT Equellindo Lestari milik Morgan Sutanto. Morgan memulai usahanya pada tahun 1997. Ia melihat potensi pasar air mineral murni masih terbuka lebar pada saat itu. Para produsen lokal saat itu hanya bermain dalam produk air minum dalam kemasan atau yang kita sebut AMDK. Sementara air mineral premium masih dikuasai oleh produk impor. Indonesia yang kaya akan mata airnya akan sangat ironis kalau air putih pun harus mengimpor, pikirnya saat itu. Equell dikemas dalam botol kaca hijau dengan lekukan elegan. Ia memiliki 2 varian produk, yaitu natural atau tawar dan sparkling yang bersoda. Harganya pun relatif lebih mahal. Satu botol Equell ukuran 380 ml setara dengan 20 kali harga air minum kemasan yang biasa. Karena tingkat kemudian dan kandungan mineral anorganiknya yang dimiliki, produk Equell juga digunakan untuk berbagai terapi kesehatan. Varian Equell Hydratera ini yang bisa dikonsumsi untuk terapi. Produk yang berasal dari mata air Gunung Salak ini sukses bersaing dengan merek impor asal Prancis seperti Evian dan Perrier. 6. Mariza Food telah berkiprah di Indonesia sejak tahun 1973 yang didirikan oleh Jamatama dan Enggawati. Kini Mariza Food telah dikenal luas di Indonesia. Awalnya Mariza hanya memproduksi selai Srikaya. Tak lama kemudian dikembangkan menjadi selai coklat dan kacang. Nah, 3 tahun kemudian, di tahun 1976, Mariza memproduksi kue lapis legit yang bisa awet hingga setahun. Produksi lapis legit Mariza Food ini menjadikan Mariza menjadi sebuah perusahaan pertama di dunia yang mengekspor kue lapis legit ke berbagai negara di dunia. Tak hanya lapis legit, sejumlah selai dan produk Mariza lainnya seperti sirup, topping, telah dipasarkan ke kawasan negara-negara di Asia Tenggara, Australia, China, Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Oh ya, jika kalian suka dengan video ini, silakan di like dan share ke teman-teman atau keluarga kamu ya. Dan jika ada tambahan dan masukan, silakan tulis di kolom komentar.